Untuk cahaya yang dihasilkan dari senter ilegal ini di kegelapan malam untuk hasilnya 1, 2, 3 dan trut. Nah, seperti ini. Ini di mode paling redupnya atau mode low-nya mungkin ya, karena saya juga tidak begitu paham atau belum begitu paham untuk mode-mode dari si senter ini, karena belum begitu mengamati untuk senter ini. Jadi begitu selesai dibuat, saya tes menyala di mode paling terang, kemudian saya coba buatkan video. Terus mode kedua seperti ini, mode ketiga trut seperti ini, mode keempat trut seperti ini, dan mode turbonya klik 2 kali untuk mati. Nah, ini mode turbonya seperti ini sahabat kreatif. Ini menggunakan SST 40 5000 Kelvin untuk cahayanya putih kekuningan sesuai dengan permintaan beliau atau Bapak Ali. Ketika di zoom in atau difokuskan seperti ini, seperti yang sering saya katakan di video-video sebelumnya, ketika sebuah senter menggunakan lensa itu untuk jarak jauhnya atau sorotnya itu tergantung pada bentuk emitter. Bila mana emitternya bulat, maka untuk zoom innya juga ikut bulat, dan bila mana emitternya elips atau kotak, maka untuk zoom innya juga kotak. Ini ketika difokuskan ke depan sana sampai mentok ke itu untuk jaraknya atau lebarnya itu kurang lebihnya 2 meteran ya. Dari sini ke sana itu kurang lebihnya 7 meter mungkin, dan mentok ke pembatas pagar itu kurang lebihnya 2 meteran untuk lebarnya. Ini di mode terang. Nah, mode turbonya mode strobonya seperti ini. Jadi ini enggak nyampe 100% untuk mode strobenya, berkedip seperti ini. Dan ini kalau menurut saya untuk strobenya itu stabil ya, tidak ada mode beacon seperti driver bawaan si tablet D10 ini. Kalau si tablet D10 itu kan di strobenya atau blinknya itu ada mode beaconnya juga. Kalau ini stabil seperti ini. Ini kalau menurut saya. Kalau kamu yang lebih paham, sudah berpengalaman menggunakan LED SST 40 dan driver 6 ampere dari Convoy, silakan berikan kritik dan saran di kolom komentar. Nah, seperti ini untuk cahaya yang dihasilkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk dimmernya tadi untuk settingan pertama pada saat sudah dipasang, settingan pertama itu seperti ini ya. Jadi ketika dinyalakan itu redup. Mohon maaf. Nah, redup seperti ini ketika baru pertama kali dinyalakan. Kemudian klik dan tahan, maka fitur dimmernya menjadi seperti ini. Nah, ketika berkedip seperti ini, maka ini menandakan senter ini sudah yang paling terang untuk fitur dimmernya. Terus klik 2 kali menuju mode turbonya. 1, 2. Nah, seperti ini. Jadi dari mode terang sampai mode turbo itu mungkin cuma nambah 5-10%an mungkin. Nah, kalau difokuskan seperti ini, jadi ini untuk istilah kerennya itu RAM up sama RAM down gitu ya untuk istilah kerennya. Tapi untuk istilah dalam penyebutan saya enaknya ya dimmer gitu ya. Ada fitur dimmernya kurang lebihnya itu. Ini kalau diputar ke sekeliling untuk hasilnya ya seperti ini sahabat kreatif. Karena beliau ditujukan untuk off-road, untuk outdoor, ini sudah cocok kalau menurut saya. Cahayanya putih kekuningan. Ya, seperti ini. Jadi saran saya bila mana ini digunakan untuk outdoor ya silakan bawa baterai cadangan yang lumayan banyak gitu ya. Karena untuk penyedotan arus itu cukup boros untuk driver 6 ampere ini dari Convoy ini cukup boros. Setelah saya diskusikan dengan teman, memang karakter dari driver Convoy 6 ampere memang seperti itu katanya. Untuk penyerapan arus itu cukup boros, dan setelah saya hitung juga memang hasilnya ya kurang dari 1 jam.
kurang dari 1 jam sampai 1 jam untuk menyala di mode paling terangnya, sehingga bisa di apa jenenge ya, bisa di persiapkan bila mana ingin off-road 5 jam misalnya. Kalau ingin menggunakan nyala paling terang seperti ini ya usahakan bawa 5 baterai. Kalau ingin 10 jam 12 jam ya usahakan, intinya untuk satu baterai 1 jam gitu ya, kalau ingin menggunakan di mode paling terangnya seperti ini. Tapi bila mana ingin menggunakan di mode moonnya atau mode paling redupnya seperti ini, menggunakan baterai kapasitas 3200 mAh atau 3000 mAh saja, ini sudah cukup. Mungkin sampai 10 jam lebih mungkin ya sudah cukup lah kalau di mode paling redupnya seperti ini. Tapi kalau mode redup di kamera ini enggak terlalu begitu terlihat ya, karena beliau katanya itu juga menggunakan EC01 atau 0 berapa itu itu juga lebih terang. Nah, jadi yang digunakan itu cuma di mode paling terangnya. Alasan saya menggunakan SST40 5000 Kelvin karena memang yang cahayanya putih kekuningan itu cuma SST40 yang saya temui. Bila mana ada Laserwick yang 5000 Kelvin, maka saya akan menggunakan yang Laserwick, karena untuk senter kepala model zoom, untuk hasil zoom innya itu cukup bagus, yaitu bulat. Kalau ini kan kotak seperti ini ya. Tapi kata beliau untuk zoom innya itu enggak terlalu begitu digunakan. Yang lebih sering digunakan itu katanya di mode yang paling lebarnya seperti ini. Ini tak coba bawa jalan karena menggunakan 3 tali. Ya, seperti ini. Jadi kalau dikenakan di kepala cukup enak kalau menurut saya. Nah, seperti itu tadi ketika dibawa jalan. Dan ini bila mana misalnya ditaruh di kepala, terus saya sebagai Bapak Ali misalnya ini sambil pegang kamera gitu di tangan pakai GoPro apa GoFood gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini dengan jarak berapa ini dari sini ke pohon ini jaraknya kurang lebih 3 meteran. Ini cukup terang sekali, ini cukup jelas lah kalau menurut saya. Nah, hasilnya seperti ini. Dari sini ke pohon itu mungkin jaraknya 4 meteran juga masih terlihat jelas pohon yang kecil ini. Untuk jaraknya 4 meteran mungkin masih terlihat cukup jelas. Kalau ke pohon yang sini 5 meteran juga masih terlihat cukup jelas ya. Nah, seperti itu. Jadi bila mana untuk off-road menggunakan mobil Jeep gitu ya, mobil yang lebih besar, itu untuk hasilnya juga cukup terlihat lebih jelas lah. Bangkong. Ini ketika ditembakkan ke gedung atau menara, di depan saya itu ada menara dengan jarak kurang lebihnya 50 meteran. Nah, di situ ada mobil ya. Kalau gelap seperti ini mobilnya nggak terlalu terlihat. Kalau dikasih senter untuk mobilnya, nah seperti ini ya. Dari sini ke sana mungkin jaraknya 7 meteran, 5 sampai 7 meteran lah. Ini kalau di zoom in ke gedung, nah ini menggunakan lebarnya saja, ke gedung di sana kelihatan ya. Nah seperti itu ya. Kalau di zoom in seperti ini, nah itu ke menara, jadi jaraknya itu kurang lebihnya 50 meteran sahabat kreatif. Nah, semoga untuk beliau Bapak Ali untuk hasilnya bisa memuaskan ya. Nanti biar beliau yang mereview hasil dari si senter ini, senter ilegal ini. Saya sih nyebutnya senter tablet 306 atau KX-10 ya. Saya nyebutnya itu. Atau kalau kamu punya sebutan sendiri, bolehlah, bisa dikasih sebutan untuk senter ini. Ini bila dibawa jalan sambil pegang kamera, untuk hasilnya seperti ini. 5000 Kelvin sudah sangat cocok untuk fotografi orang.
Kalau yang 6000 Kelvin itu kan pencahayaan umum ya. Nah, kalau ke pepohonan seperti ini. Ini kalau di mode paling redupnya, nah, mode redupnya ini dengan jarak ya mungkin 80 cm ini ya. Ini masih cukup terlihat di kamera. Nah, seperti ini. Nah, ini di mode redup ketika matikan seperti ini contohnya. Terus dinyalakan lagi, maka langsung menuju ke mode redupnya karena memang senter ini memiliki fitur memori. Ini bila mana ditembakkan, nah tadi ke gedung yang di depan sana. Nah, seperti ini. Ini di paling terangnya, ini cukup jelas dan cukup lebar juga untuk depannya itu lebar lah. Nah, seperti ini, kotak ya. Yang saya harapkan sih semoga beliau puas lah untuk hasilnya. Insya Allah setelah pembuatan video ini selesai akan secepatnya saya kirim, karena kalau menurut saya ini sudah lulus quality control kalau menurut saya. Dan ini akan coba saya bandingkan atau saya compare dengan si senter Aoki Gen 1, 2 dan Gen ketiga. Nah, ini ya, ini Aoki Gen pertama atau Gen ke-1. Ini si senter ilegal sudah menyala terlebih dahulu, dan untuk si Aoki Gen 1 untuk cahayanya cerut. Nah, seperti ini. Nah, bisa dibandingkan sendiri ya untuk cahaya yang dihasilkan, dan untuk lebarnya juga lebih lebar si KX306. Meskipun ini di kamera nggak bisa full terjangkau, tapi kalau pengamatan saya pribadi, pengamatan secara langsung itu lebih lebar si KX306 atau si senter ilegal ini. Nah, untuk apa sebenarnya untuk cahayanya bisa kamu bandingkan sendiri, karena si Aoki itu menggunakan LED yang sedikit kebiruan, sedangkan untuk si ilegal ini menggunakan LED yang lebih ke kuningan. Jadi untuk karakter cahayanya kalau di kamera itu memang terlihat lebih tebal yang si Aoki Zoom. Nah, seperti ini ya. Ini biru, kalau ini ke kuningan, sehingga terlihat lebih tipis untuk si senter ilegal ini. Tapi kalau secara langsung itu lebih terang si ilegal ini, sahabat kreatif. Di sini saya tidak ada maksud untuk merosting senter pabrikan dan apa bahasa Indonesia mengapik-apik kurang paham ya. Intinya rakitan sendiri dibuat reviewnya lebih baik itu enggak ada maksud seperti itu. Di sini saya berusaha sejujur mungkin, karena memang hasilnya seperti ini, lebih terang si senter ilegal ini. Dan ini dinyalakan tadi kurang lebihnya 10 menitan kalau menggunakan baterai yang tidak abal-abal, dalam artian baterai bagus. Untuk bagian headnya itu ya sudah panas sih, sudah panas, tapi masih mampu dipegang, nggak terlalu panas banget. Berbeda dengan baterai yang saya sebut baterai abal-abal, untuk bagian headnya itu sudah cukup panas ketika dinyalakan kurang dari 5 menit. Kalau ini sudah 10 menitan mungkin masih ya anget-anget lah, seperti sama seperti senter Aoki ini ketika dinyalakan setelah 10 menit. Itu kalau menurut saya, meskipun ya sedikit lebih panas sih si senter ini, tapi nggak apa-apa karena memang untuk bagian belakangnya menggunakan aluminium, sehingga penyebaran panasnya itu lebih stabil ya. Terus bagian lehernya juga sudah ditambahi plat aluminium juga. Untuk cara mematikannya juga simpel, tinggal diklik satu kali mati. Berbeda dengan si Aoki ini atau senter yang lain, ketika dimatikan harus menuju mode-mode berikutnya ketika dinyalakan di mode paling terangnya. Itu tadi dengan senter Aoki Gen pertama, kemudian senter Aoki Gen kedua. Ini gen keduanya 1, 2, 3 dan cerut. Nah, seperti ini. Gen kedua untuk cahayanya meskipun biru, tapi ini sedikit lebih kekuningan, tidak terlalu biru gitu ya. Dan untuk si senter ilegal 1, 2, 3 dan cerut. Nah, seperti ini. Ini tanpa Aoki,
ini dengan Aoki, ini tanpa ilegal, ini dengan ilegal. Beda jauh kalau menurut saya. Karena senter Aoki ini klaimnya 800 lumen, sedangkan untuk SST40 ini di mode paling terangnya atau maksimalnya itu katanya 1800 lumen. Sehingga untuk perbandingannya itu kisaran 1000 lumen ya. Kalau lebih terang si ilegal ini ya wajar saja karena memang lumennya lebih besar juga. Tapi kalau di kamera ya, kalau di kamera memang terlihat lebih tebal si yang warna biru ini, terlihat lebih tebal. Tapi kalau secara langsung itu lebih jos yang si ilegal ini. Ini menggunakan yang gen pertama, gen kedua. Kemudian ketika menggunakan disandingkan dengan gen yang ketiga untuk hasilnya 1, 2, 3 dan trut. Ini gen ketiga, terus ini senter ilegal untuk hasilnya seperti ini sahabat kreatif. Ya, semoga beliau suka lah gitu ya. Nah, seperti ini. Mantap kalau menurut saya. Sekali lagi di sini saya tidak ada maksud untuk mengalem garapan saya sendiri, tapi memang nyatanya seperti itu. Ini sudah lulus quality control, quality control ngawur dari saya. Jadi insya Allah besok pagi atau besok siang saya kirim. Jika review atau penyebutan di dalam review video kali ini itu ada kesalahan, saya mohon dimaklumi ya, karena ini saya belum begitu memahami untuk karakter dari driver si konvoy 6 ampere ini sahabat kreatif. Jadi bila mana ada salah penyebutan, silakan diberikan penjelasan atau diberikan kritik saja di kolom komentar. Jadi untuk modenya ini sesuai dengan yang ada di tabel, itu ada beberapa mode gitu ya. Kalau kamu yang lebih paham pastinya, atau kamu yang sudah pernah punya pastinya lebih paham lagi gitu ya. Jangan dibalik-balik. Kadang saya ngomongnya dibalik-balik, aduh biar lucu tapi nyatanya orang lucu ya, kan angel. Bermadang antop warga. Apa masuk angin ya? Katisen ya. Kata Pak Ali jarine bedingding apa? Iya bedingding katanya gitu. Jogja saiki bedingding Mas. Nek Solo 3 apa iki jenenge ya? Ora paham. Bila mana kamu penasaran pengen pegang, pengen merasakan senter ilegal ini, bisa kamu tiru caranya nanti di akhir video. Bahan dan proses perakitannya meskipun nggak begitu detail, tidak saya kasih suara rekaman ya, kamu ikuti saja untuk cara-caranya. Untuk caranya itu cukup gampang, cuma menyambungkan kabel kutub negatif gitu ya. Yang penting, paling penting itu kamu tahu jalur ground, itu saja untuk perakitan sebuah senter. Dan bila mana tidak ingin ribet merakit sendiri, silakan pesan saja senter sesuai dengan pesanan kamu. Bisa kamu hubungi nomornya Pak RT atau Pak Kadus yang tertera di layar HP kalian sahabat kreatif. Ini tak coba bawa jalan-jalan ya. Aduh. Nah, ini mode turbonya seperti ini. Nah, ini ketika dibawa jalan-jalan ya, cukup terang, kalau menurut saya cukup terang. Cium. Nah, itu kalau ke pepohonan juga guys, mantap lah. Meskipun untuk hasilnya itu kotak ya. Nih sih. Kalau di zoom in itu memang enggak terlalu terlihat begitu terang ya, tapi ketika di zoom out atau di lebarnya itu sangat terang, terlihat lebih terang daripada ketika difokuskan. Nah, seperti ini untuk hasilnya.
ketika misalnya dikenakan di mustoko, terus tangan megang HP satunya dan satunya lagi megang rokok gitu ya. Karena kemarin pada saat ngobrol sama Pak Ali itu pembahasannya seperti itu. Katanya di mustoko itu pakai senter, terus tangannya satu megang kamera GoPro terus yang satunya lagi tangan satunya megang rokok gitu ya. Berbeda dengan Om Wahyu atau Kang Fawas atau Om Indri, itu mereka itu multifungsi, punya dua tangan tapi bisa bekerja empat sekaligus. Jadi di kepala ditaruh senter, terus tangan satu pegang kamera, tangan satu pegang rokok, kaki satu pegang kopi, dan kaki satunya lagi pegang gorengan. Nah, kalau mereka itu memang jos lah kalau menurut saya. Orang-orang yang sudah terinfeksi dengan kegemblungan dari si pemilik channel Area Oprek. Dan untuk video kali ini sudah cukup lama, sudah 1 jam lebih ya sahabat kreatif. Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi serta manfaat bagi kamu yang menonton. Kritik dan saran tetap saya nantikan di kolom komentar agar kedepannya lebih baik lagi, lebih kreatif lagi, dan lebih berkembang lagi. Pengucapan atau tahap-tahap yang sekiranya keliru silakan diluruskan di dalam kolom komentar. Dan harapan saya setelah dikirim nanti Pak Ali bisa memberikan review di channel YouTube-nya atau bisa kirim video untuk reviewnya ke saya. Video kali ini cukup sampai di sini. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy. Mantap. Nah, ya malam semua tapi mangga penampakannya senenek karang gue ngeliat kunti apa pocong jenis kayak ning arepan kuburan kae. Itu di depan saya itu kuburan ya. Nah, itu makam itu. Saya biasanya kalau lagi gabut ya mainnya di situ ya. Tapi ini malam Jumat nggak ada penampakan. Nggak tahu nanti setelah direkam gitu ya, ketika diedit ada penampakan kan wah jos gitu ya. Seperti ini ya Bapak Ali untuk yang dihasilkan.